Shalom, apa kabarnya? Pasti sangat antusias. Demikian pula saya antusias. Saudara-saudara, kita harus selalu antusias, kita harus selalu semangat. Karena kadang-kadang modal orang itu tinggal semangat doang loh. Dan kadang-kadang semangat itu menentukan sebuah perbedaan, menciptakan sebuah perbedaan besar. Jadi tetap antusias, kita tetap semangat. Nah, hari ini saya teringat kepada satu kisah di dalam 1 Samuel pasal yang ke-7. Jadi begini ceritanya, karena terlalu panjang untuk dibacakan, saya akan ceritakan begini. Suatu hari orang Israel itu ditekan oleh orang Filistin. Dan beberapa kota Israel direbut oleh orang Filistin. Nah, kemudian orang Israel berperang di satu tempat namanya Mispa. Dan anehnya menang mereka. Orang Filistin lari ketakutan. Kemudian Samuel berkumpul di Mispa dan bilang gini, orang Israel, kalian kan udah berbuat dosa nih. Ini kurang lebihnya saudara saya bahasakan. Kalian kan udah berbuat dosa nih. Gini deh, bertobat deh sama Tuhan deh gitu. Lalu mereka bilang, gimana caranya? Ayo, kumpulkan semua berhala-berhala yang kalian sembah, kumpulkan. Lalu mereka kumpulkan, lalu Samuel bakar. Yuk kita beribadah kepada Tuhan. Jadi mereka semua beribadah kepada Tuhan. Mereka semua menyembah kepada Tuhan. Nah, saat mereka sedang beribadah, orang Filistin yang tadi kalah ini, mereka balik, mereka panggil teman-temannya. Woi, kita dikeroyok nih, kita kalah nih. Mereka datang lagi banyak saudara-saudara menyerbu Israel. Nah, orang Israel yang sedang beribadah, ketakutan luar biasa. Ayat 1 Samuel 7 ayat 7 dibilang gini, ketika didengar orang Filistin bahwa orang Israel telah berkumpul di Mispa, majulah raja-raja kota orang Filistin mendatangi orang Israel. Serta didengar orang Israel demikian, maka ketakutanlah mereka terhadap orang Filistin. Jadi mereka diserbu balik, mereka ketakutan luar biasa. Loh, ini kan sedang bertobat, ini sedang menyembah Tuhan, lalu kenapa mereka ketakutan begitu? Nah, ayat yang ke-9, sesudah itu Samuel mengambil seekor anak domba yang menyusu, lalu mempersembahkan seluruhnya kepada Tuhan sebagai korban bakaran. Dan ketika Samuel berseru kepada Tuhan bagi orang Israel, maka Tuhan menjawab dia. Nah, ayat 10, sedang Samuel mempersembahkan korban bakaran itu, majulah orang Filistin berperang melawan orang Israel. Tetapi pada hari itu Tuhan mengguntur dengan bunyi yang hebat ke atas orang Filistin dan mengacaukan mereka sehingga mereka terpukul kalah oleh orang Israel. Ayat 8 saudara-saudara, jadi begini, di ayat 8 orang Israel berkata, janganlah berhenti berseru bagi kami kepada Tuhan Allah kita, supaya ia menyelamatkan kami dari tangan orang Filistin itu. Saudara, ketika mereka ketakutan, sedang beribadah itu, mereka ketakutan, mereka bilang sama-sama, ayo tetap doa, terus doa. Dan akhirnya Tuhan menolong saudara-saudara, dari langit tiba-tiba ada satu gemuruh angin, suara kencang, dan membuat orang Filistin takut, dan orang Filistin lari terbirit-birit, dan orang Israel serang mereka dalam keadaan takut itu. Orang Israel menang luar biasa, bahkan kota-kota yang tadi direbut oleh orang Filistin mereka rebut kembali. Nah, responnya begini saudara-saudara, ketika mereka takut, mereka berdoa dengan sungguh-sungguh saudara-saudara terkasih. Karena mereka tahu pertolongan mereka adalah daripada Tuhan, bukan dari kekuatan tentara mereka, tapi daripada Tuhan sendiri. Begini saudara, takut itu bukan masalahnya, tetapi respon kita menghadapi ketakutan itu yang jadi masalah, saudara-saudara. Ya, jadi begini, kita boleh takut, tapi perhatikan respon kita bagaimana. Jangan respon sebagai orang ketakutan. Jadi gini, saudara, takut dengan pengecut itu dua hal yang berbeda, saudara-saudara. Bedanya apa? Bedanya pada direspon. Bahkan seorang pemberani pun dia punya rasa takut, saudara-saudara. Nah, Sang Madiba, Nelson Mandela almarhum pernah berkata gini, courage is not the absence of fear, but the triumph over it. Dia katakan bahwa keberanian itu bukannya ketiadaan rasa takut, tetapi respon kita menghadapi rasa takut tersebut. Itulah yang namanya sebagai pemberani. Bukan gak ada rasa takut, tapi respon kita. Yang membedakan antara orang takut dengan pengecut adalah responnya, saudara-saudara. Respon setelah rasa takut datang, apa yang dia lakukan. Nah, kita ini seperti orang Israel yang dikepung oleh orang-orang Filistin, lagi ketakutan, saudara-saudara. Saya pun takut, semua orang juga takut. Takut itu bagus, saudara-saudara. Jangan takut punya rasa takut. Jangan musuhi rasa takut. Karena rasa takutlah yang bisa menyelamatkan kita dari banyak hal. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Nah, bukan takut yang jadi masalah, tapi bagaimana kita berespon terhadap rasa takut. Mazmur 121, Daud berkata gini, Mazmur 121, dari manakah datangnya pertolongan? Aku memandang ke gunung-gunung, dari manakah datangnya pertolonganku? Daud memandang kepada gunung, bicara tentang kekuatan manusia, kekuatan tentara, teman-teman yang mungkin sesama raja, dari mana datangnya pertolonganku? Melainkan daripada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Gini saudara, kita mungkin udah kepepet, belakang kita tembok, kiri jurang, kanan jurang, depan musuh sudah menyerbu. Kemana kita mau lari? Kiri nggak bisa, kanan nggak bisa, maju apalagi, belakang tembok.
Mungkin ini saatnya kita memandang ke atas, karena di atas ada Tuhan. Pertolonganku ialah dari Allah yang menjadikan langit dan bumi. Respon kita penting menghadapi rasa takut ini. Yuk, seperti orang Israel dan Samuel, berdoa kepada Tuhan. Kita menyembah Tuhan, kita cari Tuhan dengan lebih sungguh-sungguh lagi, karena dialah penyelamat kita, dialah yang menolong kita, dialah yang menenteramkan hati kita, saudara-saudara. Jadi jangan cari masalah, jangan terlalu banyak terpapar oleh berita-berita menakutkan. Sebaiknya kita terpapar oleh firman Tuhan, oleh berita-berita surgawi, terpapar oleh hadirat Tuhan, sehingga ketika corona pun mengetuk pintu rumah kita, kita akan menyambutnya dengan penuh sukacita, karena kita tahu hidup mati kita di tangan Tuhan. Hidup mati kita akan ada di dalam tangan Tuhan. Sekalipun kita harus menghadap Tuhan, kita menghadap dengan segala kebanggaan. Kita akan menyambut Tuhan dengan penuh sukacita, karena kita tahu hidup kita di tangan Tuhan yang mengasihi kita. Salam antusias dari saya, Leo Immanuel. Tuhan Yesus memberkati.